Pernah enggak sih lo lihat temen yang selalu jadi juara kelas terus mikir, ini orang makan apa sih? Apa otaknya connect ke Google atau ada chip rahasia dari Elon Musk di kepalanya? Serius deh, rahasianya enggak segila itu. Kebanyakan orang salah paham. Mereka kira sukses di kelas itu soal bakat. Padahal, yang membedakan cuma satu hal. Mereka punya sistem belajar yang simple, tapi benar-benar works. Dan, kabar baiknya, lo juga bisa. Bagian satu, output learning. Bukan cuma nyerap. Coba bayangin, lo belajar renang, tapi cuman baca buku teori. Kedengeran konyol, kan? Nah, itu juga yang sering terjadi waktu kita belajar. Cuman baca, highlight, atau nonton video. Tapi nggak pernah berenang. Beneran. Bedanya topper, mereka belajar buat output. Mereka pakai teknik active recall, tutup buku, lalu coba jelasin ulang materi pakai kata-kata sendiri. Bahkan, ada yang nerapin Feynman teknik. Bayangin, lu harus nerangin ke anak kecil umur 5 tahun. Hack sederhananya, setelah belajar, bikin satu kalimat ringkasan dari setiap bab. Terus tanya ke diri sendiri, kalau cuma boleh inget satu hal dari bab ini, apa yang paling penting? Ini bukan soal seberapa banyak lo hafal, tapi seberapa dalam lo bisa ngerti. Tapi cara mereka memilah materi juga nggak kalah unik. Bagian 2, aturan 80/20. Fokus ke materi penting. Faktanya, nggak semua materi punya bobot yang sama. Topper itu kayak detektif. Mereka nyari mana 20% pelajaran yang bakal ngasih 80% hasil. Caranya, mereka rajin cek soal tahun lalu, lihat topik favorit dosen, dan cari pola soal yang sering keluar. Mereka nggak buang waktu buat ngafalin semua definisi. Malah, mereka punya notebook khusus buat catatan penting, kayak survival kit kalau ujian tiba-tiba diundur. Intinya, belajar cerdas itu soal memilih mana yang benar-benar penting, bukan berusaha menguasai semuanya. Cara belajarnya pun enggak sepanjang maraton, malah lebih mirip sprint. Bagian 3, sprint. Bukan maraton, belajar efisien. Otak lo bukan tank yang tahan banting berjam-jam. Lebih kayak ninja, kuat dalam waktu singkat, tapi harus istirahat buat serangan berikutnya. Topper biasanya belajar pakai teknik Pomodoro. Fokus 30 menit, break 5 menit, ulang beberapa kali, lalu istirahat panjang. Mereka nggak belajar 5 jam sambil pura-pura fokus di depan laptop. Sebelum mulai, tulis dulu misi spesifik. Misal, beresin soal 1-5 dalam 30 menit. Fokus laser, hindarin gangguan. Setelah selesai, enjoy waktu santai tanpa rasa bersalah. Cara ini nggak bikin lu kehabisan tenaga, justru bikin makin tajam. Tapi bukan cuma sprint, mereka juga suka main perang-perangan sebelum ujian asli. Bagian 4, uji diri berkali-kali, fail fast, sukses cepat. Kalau lu pikir topper itu selalu benar, lu salah besar. Justru mereka sering gagal, tapi sengaja di rumah. Mereka suka uji diri pakai flashcard, latihan soal, bahkan simulasi ujian pakai timer. Setiap salah itu kayak ngasah pedang sebelum perang beneran. Mindset mereka simple. Lebih baik gagal di latihan daripada zong pas ujian. Semakin sering lu gagal di latihan, semakin siap lu pas perang sebenarnya. Satu tips, jadikan kegagalan kecil di rumah sebagai bahan bakar buat menang di hari H. Tapi semua trik itu bakal sia-sia kalau otak lu sendiri lagi low battery. Bagian 5, optimasi otak. Bukan cuma buku, siapapun pasti pernah maksa belajar waktu lagi ngantuk, lapar, atau stres. Tapi, topper tahu, otak butuh bahan bakar. Tidur 7-8 jam itu wajib, bukan bonus. Olahraga ringan, kayak jalan kaki 15 menit, itu bikin otak fresh dan memori lebih nempel. Jangan lupa makan beneran, jangan cuma mie instan. Bahkan, ada hack seru. Jalan-jalan sambil nerangin materi ke diri sendiri. Mungkin kedengarannya aneh, tapi ini ampuh banget buat refresh dan memperkuat ingatan. Semua itu makin efektif kalau lo bisa lacak progres kayak lagi main game seru. Bagian 6, lacak progres, gamify belajar. Belajar itu bisa dibikin seru kayak naik level di game. Topper biasanya punya cara sendiri. Checklist bab yang udah dikuasai, catat skor latihan, atau bikin streak belajar harian. Setiap minggu, mereka review. Minggu ini, gue menang di mana? Apa yang harus dibenerin? Dengan sistem tracking ini, lo bisa lihat perkembangan nyata, dan itu yang bikin semangat tetap hidup, walau target masih jauh. Jadi, apa benar semua ini cuma soal bakat? Ternyata, enggak. Bagian 7, rahasia sebenarnya. Bukan bakat, tapi sistem. Kebanyakan orang pikir jadi topper itu soal bakat bawaan.
Nyatanya, semua cuma soal sistem. Mereka enggak dilahirkan jenius, mereka cuma konsisten pakai cara yang benar. Lu enggak perlu belajar 12 jam sehari, cukup ikutin sistem sederhana ini dan lihat perubahan nyata. Kuncinya ada di kebiasaan cerdas, bukan keajaiban. Nah, sekarang giliran lo buat ngebuktiin sendiri. Sekarang, gue tantang lo coba 3 langkah dari sistem ini selama 7 hari. Lacak hasilnya dan share ke gue apa yang berubah. Jangan takut gagal, karena setiap langkah kecil itu udah ngasih lo keunggulan dibanding kemarin. Ingat, lo enggak perlu jadi robot buat jadi topper, cukup 1 langkah cerdas setiap hari. Semangat dan keep it smart.